Shalom. Ajaran ekstrim yang Yesus ajarkan untuk kita semua. Saudaraku, ada satu ajaran ekstrim yang tidak dapat diterima oleh logika, yang tidak dapat diterima oleh akal sehat kita. Tetapi itu ajaran kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita kalau kita melakukan firman Tuhan ini. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara diberkati Tuhan, Yesus Kristus mengajarkan ajaran yang ekstrim ini. Ajaran apa yang kita baca bersama? Yaitu kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, luar biasa Tuhan yang kita sembah. Luar biasa Yesus yang kita puja. Yesus Tuhan yang sudah mati bagi dosa kita itu mengajarkan ajaran yang luar biasa. Tuhan bilang, berdoalah bagi musuhmu. Bahkan Tuhan bilang, saudaraku, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, di hari-hari ini orang tidak terima ketika dia dianiaya, cuma diomongin sedikit saja, dagingnya sudah marah, berontak, tidak menerima. Oh, dia cuma bilang, oh kamu begini-begini. Oh, dagingnya sudah naik, sudah marah, tidak terima. Kok kamu kira saya tidak bisa balas kan? Kok bikin saya di ujung kuku? Kamu lihat, saya balas lebih daripada apa yang kamu buat. Ada perkataan seperti begini, saudaraku. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Saudara, itu bahasa dunia. Tetapi bahasa Kristus, ajaran Kristus, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Saudaraku, dalam pelayanan kami bukan hanya sekedar khotbah tentang berdoalah untuk musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kami belajar mau mempraktikkan mengampuni setulus-tulusnya, saudara. Setiap kali kami dalam doa, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, walaupun namanya tidak disebutkan. Dia, saudaraku, paling tidak senang melihat dengan pelayanan kami. Dia kalau melihat kami melayani Tuhan, dia cerita yang tidak, saudaraku. Tetapi setiap kali dalam doa, kami bawa nama hamba Tuhan ini. Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Pakai dia untuk memenangkan jiwa. Kami tidak mau, kami salah di hadapan Tuhan kalau hati kami ini, saudaraku, hati yang tidak mengampuni setulus-tulusnya. Walaupun yang dia buat kepada kami itu, saudaraku, menyakitkan, saudaraku. Menyakitkan. Ada satu peristiwa, kami mau beli tanah, saudaraku. Tanah untuk pembangunan gereja. Tiba-tiba orang yang kami mau beli tanah itu, saudaraku, yang akan jual tanah di kami, dia berkata, Ibu pendeta, Bapak pendeta, hamba Tuhan ini ada telepon saya panjang sekali. Kami tanya, dia bilang apa? Oh, dia bilang, kami ini tidak, jangan jual tanah itu di kami. Jangan jual tanah itu di saya dan suami saya. Karena pendeta itu tukang bikin kacau, saudaraku. Dia bilang, yang hamba Tuhan ini yang suka jelekkan kami, dia bilang, pendeta itu suka bikin kacau, jangan jual tanah itu untuk gerejanya. Tetapi saudaraku, kami mau belajar untuk mematikan segala keangkuhan kami. Kami mau belajar mematikan segala kedagingan kami. Kalau kami mau mendengar hal itu, saudaraku, telinga kami bisa saja menjadi panas. Kami bisa melawan, kami bisa marah. Oh, kamu itu hamba Tuhan, kok bilang kami ini pendeta yang bikin kacau. Tetapi kami mau belajar praktikkan firman Tuhan. Kami mau lakukan firman Tuhan, kami tidak mau balas.
Tetapi yang kami lakukan, yang kami balas yaitu kami doakan dia. Tuhan berkati dia pelayanannya. Tuhan pakai dia untuk memenangkan jiwa. Kami berdoa dengan setulusnya. Saudaraku, kami tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan, karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan tidak akan berkenan dengan pelayanan kami, saudaraku. Tuhan tidak akan memberkati pelayanan kami. Bahkan Tuhan bisa murka dengan kehidupan kami kalau kami mau membalas saudaraku, kesalahan orang. Kalau ada yang menyakiti saudaraku, kalau ada yang berbuat salah kepada saudaraku, latih saudaraku. Latih di hari-hari ini kita mengampuni dengan setulus-tulusnya saudaraku. Doakan dia walaupun dia sudah menyakiti saudaraku. Saudara bilang, aduh terlalu kejam. Doakan dia saudaraku. Lepaskan pengampunan, bahkan berkati dia lewat doamu. Saudaraku, saya percaya perkenanan Tuhan akan menjadi bagian kita. Perkenanan Bapa di surga akan menjadi bagian kita. Dan ketika perkenanan Tuhan itu menjadi bagian kita, Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang orang bilang kita begini-begini, justru Tuhan akan promosikan. Justru Tuhan akan semakin buka jalan. Justru kita akan semakin naik. Dan orang yang menjelekkan kita, justru dia akan semakin di bawah, saudaraku. Asalkan kita tidak boleh marah. Jangan marah, jangan berontak, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kami sudah alami, kami sudah praktekkan, saudaraku. Kami dibilang hamba Tuhan yang suka bikin kekacauan. Kami, saudaraku, dibilang, oh itu hamba Tuhan itu tidak beres. Kami sudah pernah alami. Tetapi kami mau mendoakan musuh-musuh kami. Berdoalah untuk musuhmu, berkatilah untuk orang menganiaya kamu. Mungkin ada yang menganiaya saudara lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat apa saja, saudaraku, ampuni. Saya percaya saudara akan melihat berkat Tuhan yang besar. Kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami sentosa, kita akan mengalami berkat Tuhan yang ajaib. Kalau kita mau setulus-tulusnya mengasihi orang lain yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti hati kita sekalipun. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita di hari-hari ini. Tuhan Yesus adalah penolong hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.